الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai membaca dari kitab Qawaidul Muslim Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang husna, yang mulia, yang indah. Ini kitab khusus membahas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari tauhid, jenis dari tauhid, dinamakan tauhid asma wa sifat atau tauhid al-isbat, atau dikatakan tauhid talab, tauhid talab al-alam atau al-ilmi. Terus di sini penulis membawakan muqaddimah. Kita baca dulu muqaddimah, kemudian masuk di fase ta'awun. Beliau ini murid dari Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala. Dia meninggal di tahun 2000-an, 2001, sekitar itu. Ulama al-mu'asirun, katakan ulama al-mu'asirun. Ini disebutkan oleh beberapa syekh di Yaman. Ya. Kalau dulu ada Imam Arba'ah, ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau di zaman sekarang ada 4 imam. Ada Imam Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, yang terakhir Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang menjadi patokan dalam permasalahan agama, ilmu agama, dari buku-bukunya, ucapannya, fatwanya, semua kebanyakannya dinukil dari pendapat beliau atau pemahaman beliau. Baik, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. طيب. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitabnya dengan ucapan Bismillah atau Basmalah. Ini telah berlalu. Kalau penulis memulai kitabnya dengan ucapan Bismillah, menulis kitabnya dengan Bismillah di awal penulisan, itu dengan beberapa perkara telah berlalu. Ada 4 perkara. Coba sebutkan. Iktidaan li kitabillah. Terus
Ibtidaan sunnati Rasulillah SAW atau li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau li fi'li anbiya ya, seluruhan. Terus ketiga apa? Ibtida' fi 'adati al-musannifin as-salaf as-salih seperti Imam Bukhari, Imam Malik. Kemudian terakhir Al-Quran. Tabarruk, al-isti'anah. Itu meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan pekerjaan. Masalah apa namanya? I'rabnya tentang bismillah itu nanti di aqidah wasithiyah insyaallah. Kemudian kata beliau, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji dan meminta pertolongan, meminta ampun, tobat kepadanya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita atau kejelekan dari amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kemudian beliau bersyahadat alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Jadi beliau memulai dengan basmalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini disebutkan oleh atau dinukil akan sunnahnya ketika seorang menulis suatu kitab itu memulai dengan bismillah, kemudian hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibn Abdul Bar rahimahumullah ta'ala. Adapun bismillah dengan sendirinya itu juga sesuatu yang disunnahkan sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian ada sunnah lain lagi diikutkan dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan sallallahu alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jadi 4 yang dikirimkan salawat, doa. Pertama kepada Nabi, kemudian kepada ali. Siapa itu? Keluarga, keluarga Nabi SAW. Kemudian ashabi, ini umum, secara umum, masuk juga apa? Keluarga Nabi. Wa man tabi'ahum, ini pada kita semua. Ini 4. Kadang juga disebutkan 3 saja. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. 3 saja. Kalau cuma 3, siapa yang mengikuti mereka atau siapa yang mengikuti mereka para sahabat dan Rasulullah SAW itu masuk di mana? Ashabi. Masuk di ali, masuk di ali. Dia tidak masuk di ashabi. Jadi kalau katakan alaihi wa ala alihi wa ashabi 3 saja, berarti ali masuk di situ, keluarga Nabi, masuk juga para pengikut. Jadi kata ali itu tidak hanya dinisbahkan kepada keluarga, dinisbahkan juga kepada pengikut. Bagaimana dalam ayat kita akan apa? Ali Fir'aun. Itu ali Fir'aun, apa keluarganya saja yang ditenggelamkan. Masuk juga pengikut-pengikutnya semuanya. Jadi kalau disebutkan cuma 3, dan itu yang paling sering. Kalau di sini disebutkan 4 berarti dipisah satu-satu. Baik. Masih. Sudah dibaca? Baik. Kata beliau wa ba'du. Ini wa ba'du
Ada juga yang mengatakan amma ba'du. Ini yang paling bagus. Katakan amma ba'd. Itu fasal antara apa yang sebelumnya dengan setelahnya. Makanya datang setelahnya murabita dengan fa. Fa rabita ya. Kata beliau, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki rukun. Ada 4 rukun ya. Sebagaimana disebutkan di sini. Dan di antara keimanan kepada Allah adalah beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Akan bertambah keimanan itu dengan ketaatan demi ketaatan, dan akan berkurang dari keimanan itu dengan melakukan maksiat. Nah, itu keimanan yang didefinisikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam definisi iman itu berbeda antara Al-Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Itu akan datang di permasalahan tentang iman. Ada pasalnya. Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan iman itu qaul, mu'amal, i'tiqad, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari rukun iman. Iman biwujudillah. Nah, ini mutlak. Dari rukun iman kepada Allah atau itu adalah mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa namanya? Sesuatu yang harus diimani, karena di sana ada yang menyelisih, ada yang mengatakan seperti falasifah. Al-Ghula dia katakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Orang juga meyakini putaran dari bumi itu berputar sendiri, itu juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Kalau kita yakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ini akan disebutkan nanti tentang kelompok yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak seperti Jahmiyah. Tapi dia imani akan adanya Allah. Nah, ini sebentar atau nanti akan datang bagaimana tanakut dari ucapan para ahlul bid'ah ini tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini asal akidah Ahlussunnah. Kita mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini diselisihi oleh kelompok namanya Duhriyah dan Dauriyah. Dauriyah dan Ahlu Duhriyah ini kelompok juga yang mengatakan kita itu menunggu waktu saja. Ada zamannya kita meninggal, kemudian nanti kembali lagi jadi besar, kecil, putar gitu. Ada dalam ayat ya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Itu dia. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja. Jadi nanti kalau kita tua, nanti akan hidup lagi jadi kecil kemudian besar lagi. Begitu terus. Hanya tidak mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mematikan, yang membangkitkan dan meminta pertanggungjawaban dari kehidupan kita di dunia. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya wal-iman bi uluhiyati. Ini dari rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diselisih oleh musyrikin Arab Quraisy.
Diakui rububiyah tapi dia ingkari apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka istakbir, rasa sombong besar, menyeru kepada, mereka menganggap bahwa itu adalah ucapan yang gila. Ucapan yang gila. Mereka mengingkari akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wal iman bi asma'i wa sifatihi. Ini dia. Dari rukun-rukun iman. Ini yang menyelisih dari keimanan kepada nama dan sifat Allah ini banyak. Nah, ini dia permasalahannya. Kita akan bahas di kitab ini siapa yang menyelisih dari sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Ar-Rumiyah. Dan putarannya ini kembali kepada dua kelompok atau dua pemikiran, yaitu Mu'attilah dan Mu'matsilah. Mu'attilah dan Mu'matsilah. Ini Mu'attilah dan Mu'matsilah, di bawahnya ada kelompok-kelompok. Jadi pemikirannya ini bercabang. Dibangun di atas kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, selainnya Karramiyah, Kullabiyah, Salimiyah dan selainnya datang nanti insyaallah. وقال رحمه الله تعالى وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. Kemudian kata beliau, mansilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi minad din. Jadi kedudukan pengetahuan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu dari agama. Itu bagian dari agama. Tidak sempurna memberikan agama seorang tanpa keimanan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifah bi asma'illahi wa sifatihi. Kata beliau, dan ini manzilatu al-ula, yaitu sebutkan ini tauhidullah bihi ahadu aqsamit tauhid salasa. Jadi tauhid kepada Allah disebutkan itu adalah salah satu pembagian dari tauhid yang tiga. Berarti tauhid itu ada tiga. Ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, dan ada namanya tauhid al-asma wa sifat. Pembagian tauhid ini disangka oleh orang-orang sufi, itu pembagian dikatakan taqsim at-taimi. Pembagian dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu sangkaan mereka. Dan yang benarnya pembagian ini itu datang dari Al-Qur'an. Penyebutannya datang dalam Al-Qur'an, datang juga dari ucapan para salaf. Dari Al-Qur'an jelas di awal surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini menunjukkan akan adanya tiga tauhid ini. Alhamdulillah, ini tauhid apa? Alhamdulillah. Al-mutlaq lillah. Uluhiyah. Uluhiyah. Alhamdul mutlaq lillah. Pujian hanya milik Allah, tidak ada yang bersyarikat tentang Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pujian yang mutlak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pemilik pujian. Kemudian setelahnya Rabbil Alamin. Ini apa? Rububiyah. Ini rububiyah.
Kemudian yang ketiga di dalam ayat selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini penyebutan apa? Asma wa sifat. Dalam ayat juga di surah Rahman, bukan surah Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir. Terus hal ta'lamu lahu samia. Begitu ayatnya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Siapa yang hafal? Tidak ada. Siapa tahfidz di sini? Apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Itu dia. Jadi dikatakan Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Ini apa? Tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia. Ini tauhid sifat. Ya kan? Dan ini juga datang, pembagian ini datang dari ulama salafus saleh seperti Manda, Ibnu Hayyan. Nah, ini dibagi. Kalau Syekh bin Baz ditanya, ini faedah saya dapat dari guru kita ini, guru kami Yaman. Dikatakan Syekh bin Baz ditanya, man qassama at-tauhid ila salasati aqsam. Dia katakan Allah a'lam. Tidak tahu. Ya. Jadi pembagian tauhid itu ada 3. Disangka oleh pembagian apa? Taimi. Kenapa disangka seperti itu? Karena mereka itu menganggap tauhid cuma satu. Tauhid apa? Rububiyah saja. Rububiyah saja. Jadi kalau orang sudah mengakui tauhid rububiyah, berarti dia sudah menyempurnakan tauhid, sempurna tauhidnya. Dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangkaan atau pembagian yang batil. Pembagian yang batil. Mereka berdalil dengan pertanyaan dalam kubur. Dikatakan Mar-Rabbuk. Mar-Rabbuk. Siapa Rabbuk? Apa maksudnya Mar-Rabbuk? Rububiyah saja kan? Iya kan? Rabb kan dikatakan rububiyah. Rabbus samawati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan? Rububiyah saja. Di dalam ayat juga ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Bagaimana bisa kau membunuh seorang yang mengatakan Rabb adalah Allah? Berarti kalau pengakuan terhadap rububiyah sudah ada, itu cukup. Ya kan? Mereka sangkanya seperti itu. Bagaimana jawabannya? Jawabannya kata Rabb itu dia seperti kata Islam wal iman, al-birr wa taqwa, al-miskin wa al-faqir. Idza tama'a iftaraqa wa iftaraqa itama. Jadi Rabb dengan ilah, kalau dia dalam penyebutan satu ayat cuma satu saya datang, maka dia mencakup 2. Mencakup makna ilah dan mencakup makna Rabb. Jadi katakan Mar-Rabbuk. Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang kamu sembah? Itu dia. Ya kan? Mencakup ilah dan mencakup Rabb. Kemudian dalil yang kedua, bantahan yang kedua. Nabi SAW, musyrik Al-Quraisy, Al-Arab yang diperangi oleh Nabi SAW. Ketika ditanya siapa yang menciptakanmu dalam ayat, dikatakan fasayaqulun Allah. Ya kan? Dikatakan saya, atau dia akan mengatakan kalau siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengatur, siapa yang bukan hujan semuanya. Dia katakan Allah. Pengakuan apa ini? Rububiyah. Tapi bersama dengan itu tidak memasukkan mereka dalam Islam. Tetap Rasulullah SAW dan para sahabatnya memerangi para kafir Quraisy. Berarti menunjukkan pengakuan terhadap rububiyah saja itu tidak cukup memasukkan seorang dalam Islam. Jadi sangkaan beliau atau sufi ini tentang tauhid hanya satu saja, itu pembagian yang tidak benar. Dan pembagian dari tauhid menjadi 3 sudah jelas. Ada penyebutannya dalam Al-Quran, ada disebutkan juga para salaf saleh. Jadi
Itu dia dari jenis pembagian tauhid. Ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, dari kedudukan yang kedua, famanzilatuhu fid din aliyatun wa ahmiyatuha atau ahmiyatuhu azimatun. Jadi kedudukannya dalam agama itu sangat tinggi dari pengetahuan tentang nama dan sifat Allah. Dan kepentingannya adalah kepentingan yang sangat agung. Wala yumkinu ahadan an ya'budu Allah 'ala al-wajhi al-akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah. Karena tidak mungkin seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas penyembahan yang sempurna, paling sempurna, sampai dia itu menyembah Allah dengan pengetahuan dari nama dan sifat Allah. Nah, ini kalau kita katakan buah dari orang yang mempelajari nama dan sifat Allah, buahnya itu menambah ketaatan pada dirinya, menambah harapan, takut, cinta pada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau dia tahu makna dari nama-nama Allah, kemudian dia amalkan, ketika dia berjalan, ketika dia berucap, ketika dia berbuat, akan hadir dari makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah Al-Alim. Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Apa saja yang berkaitan dengan pendengaran Allah, ketika kita mau berucap, pasti kita berpikir. Ya kan? Pasti kita berpikir. Kalau saya ucapkan ini, Allah dengar, jadi tanggung jawab. Saya melihat ini, saya melakukan ini, Allah tahu, Allah lihat. Jadi faedah dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah, faedahnya itu adalah bagaimana seorang itu semakin mengenal Allah dan semakin dia memperbanyak ketakwaan atau memperdalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Jibril di syarahnya Lumatul I'tiqad, syarah Qiyasiyah. Itu setelah disebutkan nama dan sifat-sifat Allah, di akhir dari pembahasan sifat, setiap sifat dikatakan, ya akhi, antum sudah tahu nama Allah As-Sami' Al-Basir, ya kan? Maka jadikanlah ini sebagai pandangan antum dalam kehidupan antum. Dikatakan begitu. Ketika antum mau bicara, antum sudah tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ketika antum mau berbuat, antum sudah tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi merasa terawasi dari perbuatannya dalam kehidupannya. Iya kan? Nah, itu buah dari mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan liya'budahu 'ala basirah, agar supaya dia menyembah Allah di atas ilmu. Di atas ilmu. Bagaimana caranya? Dikatakan kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, ya kan? Al-Ghafur. Maka kalau kita ingin meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Ya kan? Ketika kita meminta ampun kepada Allah, ibadah kita dalam meminta ampun, doa ini, itu ibadah di atas ilmu. Kenapa? Karena keyakinan kita bahwasanya yang hanya mampu mengampuni dosa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya, misalnya memberi rezeki anak misalnya. Ya kan? Kita minta anak kemana? Kepada Allah. Dengan pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu, Dia yang mampu memberikan anak, memberikan rezeki anak. Tidak ada yang lain. Maka kita minta kepada Allah, ini adalah ibadah yang dibangun di atas ilmu. Ibadah yang dibangun di atas ilmu agama. Jadi itu bentuk buah dari mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya kan? Dan untuk Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ya Ghafur ighfirli. Cocok. Ya kan? Antum tahu namanya Al-Ghafur. Apa makna Al-Ghafur? Du maghfirah. Ya kan? Pemilik ampunan. Antum minta ampun sama dia. Ya Razzaq, irzuqni. Ya kan? Antum tahu dia pemberi rezeki. Ya minta rezeki sama dia.
Nah itu. Jadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka sembahlah, doalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dari nama-nama itu. Ini namanya tawassul bi asma'illah wa sifat. Nah, itu hal yang paling bagus dalam doa. Jangan tuh misalnya ya Ghafur irzik ya kan? Tidak nyambung. Ya kan? Tidak nyambung. Walaupun boleh itu tidak? Hah? Dikatakan ya Ghafur irzikni. Hah? Ada yang tahu? Ada yang pernah dapat faedahnya? Berdoa dari nama Allah yang lain kemudian meminta yang lain. Hah? Pernah dapat faedahnya? Tidak pernah? Coba tanya sama Ustaz. Ini disebutkan nanti oleh Syekh Al-Utsaimin di doa masalah setelahnya. Jadi kata beliau wa hadza yashmalu doa al-mas'alah wa doa al-ibadah. Jadi berdoa kepada Allah mencakup dua hal. Mencakup doa yang dimana doa itu adalah ibadah dan mencakup juga doa yang namanya doa masalah. Doa masalah. Jadi doa ibadah dan doa masalah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, doa masalah itu engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang bermanfaat untukmu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah dari apa yang akan membahayakan dirimu. Itu doa apa? Masalah, permintaan. Adapun doa ibadah, itu bagaimana seorang itu tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Seperti sholat, puasa, yang dimana dalam ibadah ini terkandung padanya doa. Terkandung pada doa. Apa doanya? Kalau antum puasa misalnya. Itu kalau antum puasa apa yang antum harapkan? Pahala kan? Itu permintaan atau bukan? Permintaan. Antum sholat. Walaupun pada asalnya dalam sholat itu ada doa, ya kan? Allahumma ighfirli, dalam doa iftitah juga, ya kan? Ada doa. Kita baca Al-Quran, ada doa, Al-Fatihah ada doa. Tapi pada hakikatnya ketika kita sholat, pasti yang kita inginkan dari ibadah itu apa? Balasan dari Allah, ya kan? Kita minta pahala, kita minta surga, ya kan? Kita minta ketenangan hati dengan sholat dan selainnya dari permintaan-permintaan itu. Jadi doa itu mencakup masalah yang dimana ini dengan permintaan secara langsung. Dan adapun doa ibadah, itu dilakukan dengan ibadah yang di dalamnya ada doa. Itu akan disebutkan nanti oleh siapa? Musannif rahimahullah. Terus. Wa qala rahimahullah fa du'aul mas'alah an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mithlu an taqul ya ghafur ighfirli wa ya rahim irhamni wa ya hafiz ihfazni wa nahwi dhalik. Wa du'aul ibadah an tata'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadhihi al-asma' fataquma bit-taubati ilayhi li'annahu at-tawwab wa tadhkurahu bilisanika li'annahu as-sami' wa tata'abbada lahu bijawarihika li'annahu al-basir wa takhshahu fis-sir li'annahu al-latiful khabir wa hakadha. Ya kan? Jadi katakan doa masalah itu an tuqaddima baina yaday matlubi min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Jadi engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didahului oleh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Jadi ma yakunu munasiban. Misla ayaqul antaqul ya Ghafur ighfirli, ya kan? Ya Rahim irhamni, sesuai. Wa ya Hafiz ihfadni. Jadi ini makna dari atau buah dari mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengetahuan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, sangat dalam. Tidak sekedar kalau dikatakan Al-Ghafur, Maha Pengampun, itu
apa namanya, sebagian dari makna saja. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu pendekatan makna, katakan. Karena Al-Ghafur itu maknanya luas. Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah, iya, Al-Kamilah, banyak. Begitu pula Ar-Rahmah, Ar-Rahim, begitu pula Al-Hafiz. Iya. Ini Maha menjaga. Wa nahwu dzalik, dan selainnya. Yang kedua, doa ibadah. An tata'abbada lillahi ta'ala bi muqtada hadhihi al-asma'. Iya. Engkau menyembah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan dari nama ini. Fataqumu bitaubati ilaihi li'annahu tawwab. Iya. Engkau tegak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang Maha menerima taubat. Wa tudzakkiruhu bilisanik li'annahu as-sami'. Kau berzikir dengan lisanmu karena Dia adalah yang Maha mendengar. Dia mendengar dari zikirmu. Wa tata'abbada lahu bijawarihik li'annahu al-basir. Dia melihatmu. Seperti salat, ya kan? Puasa. Kalau tadi ibadah apa? Lafziyah. Ya kan? Zikir. Ya kan? Lafziyah. Kalau taubat ibadah apa? Qalbiyah. Saya sudah sebutkan kemarin jenis-jenis ibadah, toh? Iya, ada namanya ibadah i'tiqadiyah. Iya, ada namanya ibadah ini i'tiqadiyah, keyakinan, i'tiraf billah. Namanya ibadah al-badaniyah, ini dia. Lafziyah, zikir. Badaniyah, ini dia, bijawari. Kalau taubat i'tiqadiyah. Iya. Allah alam, ada, tidak tahu saya ada yang sebutkan ibadah qalbiyah dan dia masuk di mana. Iya. Kalau dilihat dari pembagian ada ibadah qalbiyah seperti al-khawf. Ini hati, ya. Hati. Dan taubat itu masuk dari hati, bagaimana kejujuran kita. Iya, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhsyahu fi sirri li'annahu latiful khabir. Kau takut, ini khasyah, ya kan? Ibadah hati lagi. Kau takut kepada Allah ketika engkau bersendirian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang Maha lembut dan Maha mengetahui. Khabir itu lebih dalam lagi dari alim. Iya. Khabir itu lebih dalam lagi dari alim. Wa hakada. Nah, ini yang terakhir penting, ya. Ya, wa takhsyahu fi sirri. Ya, ini karena orang itu kadang kalau banyak orang dia malu. Dia malu. Iya. Kalau lebih parah lagi, dia tampakkan yang baik-baik saja di depannya. Tapi ketika dia sendiri, dia berbuat hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada hakikatnya dia tidak sendiri. Apalagi kalau dia bersama HP-nya, itu dia. Sebenarnya dia tidak sendiri, dia banyak orang. Iya, itu lebih bahaya. Dikira teman, ternyata musuh. Nah, jadi ini hati-hati. Kalau orang sudah belajar ini, sudah tahu nama dan sifat Allah, ini saya katakan tadi, itu harus lebih menambah ketaatan kepada Allah, ya kan? Dari setiap perbuatan. Untuk tahu nama Al-Basir, Al-Sami, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Ghafur. Maka bangun ibadah di atas pengetahuan dari mana-mana nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa qala rahimahullah wa min ajli manzilatihi hadhihi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nashi 'anil jahli aw at-ta'assub taratan ukhra ajabtu an aktuba fihi ma tayassara min al-qawa'id rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala 'amali khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an li'ibadihi وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. طيب. Ada yang sama ya? Tidak ada. Ini saya pilih ini buku karena dia ada judulnya. Soleh. Ya kan?
Di sini ada judulnya. Kalau yang terakhir kita baca itu kasih judul sini Sababut Ta'lif Hadal Kitab. Jadi bagus tau. Jadi dia satu paragraf ditahu maksud dari paragraf itu. Kalau tadi sebelumnya Tauhidullah bi ahad aqsam itu dikatakan manzilatul ilm bi asma'illahi wa sifatihi minatin. Saya baca tadi toh, tapi tidak ada sama antum. Iya. Kalau ini ada judulnya. Alhamdulillah. Kata beliau, ini sebab penulisan kitab. Wa min ajli manzilatihi hadhihi. Jadi sebab kedudukan dari tauhid iya bi asma'illahi wa sifatihi ini sebagaimana disebutkan sebelumnya. Wa min ajli kalamin nas fihi bil haqqi taratan min bati an-nashi anil jahli wat ta'assub taratan ukhra. Dan karena adanya juga ucapan manusia pada nama dan sifat Allah, tauhid asma wa sifat ini, ada yang hak kadang dan ada yang batil. Yang batil ini kata beliau muncul dari kebodohan dan ta'assub, fanatik terhadap satu kelompok, satu pemikiran, satu imam. Nah, jadi beliau menulis karena dia lihat adanya ucapan tentang Allah tanpa ada ilmu. Iya, tidak memaknai dari nama-nama dan sifat itu. Datanglah ahlu tahrif, ahlu ta'til, ahlu tamsil. Iya, maka dibuatlah apa? Buku ini sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang yang berbicara tentang nama dan sifat Allah di atas kejahilan dan ta'assub. Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Jadi saya cinta untuk menulis pada permasalahan ini apa yang mudah berupa kaidah-kaidah. Ya, rajian minallahi ta'ala, dalam keadaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayajra amali khalisan liwajhi. Ya, ini masyaallah doa ya. Ya, bagaimana beliau ini menulis supaya apa yang dia tulis ini menjadi pahala yang bermanfaat untuknya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan limardatihi nafi'an li ibadihi. Iya, dia mendapatkan pahala dan bermanfaat untuk hambanya yang datang setelahnya. Iya, datang setelah beliau rahimahullah. Wa samaituhu al-qawaidu. Ada harokat di situ. Apa? Al-qawaidu. Iya. Hah? Tidak ada. Antum baca al-qawaidu. Cocok. Kenapa antum baca al-qawaid? Dalam kurung, Ustaz. Kenapa kalau dalam kurung? Katanya kok terpisah menjadi kata tersendiri. Atau jadi maf'ul bih. Dari apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti Al-qawaidah. Al-qawaidah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau al-qawaidu dia marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Sebagai apa? Katanya mau belum bi. Ini saya kasih faedah ya. Ini namanya al-qawaidu itu. Kalau dia al-qawaidah jelas maf'ulun bisa ya kan? Kalau kita baca al-qawaidu itu tetap dia mansub. Iya, dia mansub. Maf'ulun bih. Iya. Tapi mansubnya ini bil hikayah. Tahu bil hikayah? Tahu bil hikayah? Dihikayahkan dari sebelumnya. Dikatakan di mana? Di awal buku apa dikatakan di Al-Qawaidul Muslah fi sifatillahi wa asma'ihi, ya kan? Dihikayatkan dari sini. Jadi antum pernah dengar tuh mansub bi isqatul khafd. Ya kan? Kalau ini namanya mansub bil hikayah. Iya, jadi dia fi mahall nasb bil hikayah. Jadi mahalnya tetap dia masuk maf'ulun bi dua, maf'ulun bi tsani. Tapi dia hikayah. Hikayah dari mana? Dari sebelumnya. Ya katakan Ra'aitu Zaidan. Ya kan? Ra'aitu Zaidan. Apa irobnya Zaidan? Maf'ulun bi. Kalau katakan fa Zaidan, cocok atau tidak? Tidak. Ah?
Fazaidan maf'ulun bih. Cocok. Atau fazaidun? Fazaidan. Fazaidan. Kenapa? Masya Allah. Boleh fazaidun, boleh fazaidan. Kalau fazaidan, dia tetap marfu, tapi marfunya bil hikayah. Ya kan? Kenapa? Karena dia diambil dari lafaz sebelumnya. Ya, lafaz sebelumnya. Jadi dia pemindahan saja, tapi pada hakikatnya dia marfu. Karena dia mubtada. Ya kan? Jadi katakan mubtada wa alamatu rafihi dhammatul muqaddarah. Mana min dhuhuriha? Al-hikayah. Bisa tak? Pernah dapat? Iya. Saya juga baru dapat di Aman. Makanya saya heran-heran juga kenapa Fazaidan padahal dia marfu. Ternyata namanya marfu bil hikayah. Dia fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin, mana min dhuhuriha al-hikayah. Itu dia ya, mana min dhuhuriha. Baik. Samaitu al-qaid musla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa asma'ihi al-husna. Jadi al-qaid al-musla itu al-aqwa al-afdal, qaid yang qaidah, itu usul fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Baik, insyaallah di pertemuan selanjutnya baru kita masuk di al-fasl awal. Tayyib, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.